Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak semuanya di sini telah hadir undangan Ibu hari ini ya untuk kegiatan bimbingan kelompok. Udah bisa menyempatkan waktunya di sela-sela kegiatan belajar gitu. Tapi sebelum kita mulai dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan kelancaran untuk kegiatan bimbingan kelompoknya. Tapi Ibu ingin ada yang memimpin ya? Boleh ya, ada yang memimpin ya? Siapa? Oh, oke, boleh. Silakan pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah mau memimpin. Baik, sebelum kita mulai, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu untuk kegiatan kita hari ini. Jadi kita hari ini mau mengadakan kegiatan bimbingan kelompok ya. Jadi bimbingan kelompok ini merupakan suatu kegiatan layanan yang dilakukan secara berkelompok ya kan, di sini semuanya berkelompok gitu, nggak masing-masing. Biasanya kan ada yang sendiri-sendiri ya kita, tapi kali ini kita adakan secara berkelompok. Nah, untuk teknik yang digunakan pada hari ini adalah teknik psikodrama. Nah, teknik psikodrama ini adalah merupakan suatu teknik di mana nantinya kalian akan membuat suatu drama, memainkan peran, di mana peran ini diambil dari topik yang akan kita bahas gitu ya. Tujuannya untuk apa? Agar nantinya kalian punya pemahaman ketika dihadapkan dengan permasalahan yang dibahas di topik ini. Kalian tahu bagaimana caranya berperilaku, bagaimana mengambil keputusan yang baik gitu dalam dalam kehidupan keseharian kalian, seperti itu. Nah, di sini Ibu juga berterima kasih karena kalian sudah datang secara sukarela. Sukarela ya, alhamdulillah kalau misalnya sukarela. Dan Ibu juga meminta di sini bahwa kalian dapat terbuka, apapun yang ingin kalian sampaikan nantinya silahkan disampaikan. Dan Ibu juga ingin kalian bisa menjaga rahasia apapun yang kita bahas hari ini, apapun yang memang nantinya ingin diutarakan oleh teman-teman kita membahas tentang topik yang ada, itu bisa kita jaga rahasianya, tidak keluar dari ruangan ini, cukup hanya kita saja. Dan nanti dalam kegiatan bimbingan kelompok ini diharapkan kalian juga bisa menjaga norma-norma yang berlaku, tidak main sindir-sindiran, tidak main kata-kataan, apalagi yang menyangkut masalah ras, suku atau agama, seperti itu. Sudah paham ya? Sudah. Oke. Di sini dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya anggota kelompok dan ada juga pemimpin kelompok. Pemimpin kelompoknya siapa? Ibu. Salah, pemimpin kelompok itu Ibu ya. Anggota kelompok adalah Kita semua. kalian semua, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, Ibu ingin dong kalian mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kalian silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu, lalu sebutkan kelasnya ya, dan juga hobi kalian apa ya. Boleh? Boleh. Dimulai dari sini ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Asari. Saya dari kelas 9E. Hobi saya Apa? Hobi. Kenapa hobinya apa? saya Jangan tegang. belajar materi yang belum dipahami di sekolah. Oke, jadi mengulang ya. Ya. Ya, kalau misalnya belum paham, diulang dulu biar jadi ingat. Oke, Dewi. Selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Salsa Nabila dari kelas 9F. Hobi saya membaca. Oke, silakan. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Hayati dari kelas 9F. Hobi pesan. Oke, silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Sairi dari kelas 9F. Hobi saya mereka. Hobinya main. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ferry Rizky Aditya dari kelas 9E. Hobi saya bermain. Oke, selanjutnya. Saya dari kelas 9E. Hobi saya bermain bola. Oke, selanjutnya. Nama saya Tita Supresana Ramadan dari kelas 9F. Hobi saya silat. Silat. Terus selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Eka Prawira.
Dari kelas 9E, hobi saya belajar. Oke, alhamdulillah hobinya bagus banget ya Kak ya. Jadi di sini ada 2 kelas nih ya, ada kelas 9E dan juga kelas 9F. Oke, sebelum lanjut, jadi kita sudah tahu ya bahwa hari ini kita mau melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik psikodrama. Ayo, ini kayaknya belum fokus nih, ya, belum fokus nih kayaknya. Gimana kalau misalnya kita ice breaking dulu, ya? Kita ice breaking dulu biar kita nggak tegang, biar kita relax dan fokus, ya. Terutama fokus, ingat, ya. Jadi ibu ada ice breaking nih, ada permainan. Permainannya namanya dar, der, der. Ingat kata kuncinya dar, der, der. Nanti ibu mulai menunjuk satu orang dan ibu akan mengutarakan satu kata. Nanti yang ditunjuk harus melanjutkan kata berikutnya, ya. Dan setelah itu berurutan lagi. Tapi kata kuncinya nggak boleh berubah. Apa? Dar, der, der. Paham? Kita coba gimana? Kita coba dulu ya, biar paham. Der. Langsung tunjuk. Nah, biar cepat. Jadi ibu bilang der. Nah, nah, tapi itu kan ini ya apa namanya, berurutan kan? Ini ngacak. Kalau ngacak kan bingung. Nah, sekarang ibu mulai dari ibu ya. Jadi ibu bebas mau nunjuk ke siapa dan kalian juga bebas. Yang lainnya fokus. Ya, yang nggak bisa gimana? Yang kalah gimana? Yang kalah nyanyi ya. Nggak apa-apa lah nyanyi, apa mau joget? Nyanyi ya? Oke, boleh. Udah siap belum nih? Siap. Oke, jangan ada yang nunjuk ke ibu ya. Ibu hanya memulai, kalian yang main. Sudah bisa fokus? Yang lain juga sama ya, harus saling pasang kuping. Siapa yang temennya salah? Ya? Oke. 1, 2, 3, der. Salah. Kan der harusnya dar. Nah, kan kalau misalnya mulai dari dar pasti gampang dar. Ya, jadi ingat kata kuncinya dar, der, lalu ulang lagi. Ya. Jadi bebas dong ibu mau memulainya dari mana. Yang terpenting dar. Paham? Masih bingung ya. Tapi tadi udah kalah. Ya, nanti nyanyi keluar. Ibu cari satu lagi. Ya, nanti nyanyinya dulu. Oke? Der. Tunjuk. Ini. Udah kalah. Nah, ulang lagi. Yang fokus ketika ngomong, ketika ibu bilang misalnya der, berarti kamu der tapi tunjuk ke orangnya. Jadi orang itu langsung selanjutnya, ya? Oke. Der. Wah, salah. Maksudnya apa? Der. Nah, oke. Nyanyi berdua. Nyanyi apa? Nyanyi ini aja. Apa nama bayangku? Ya, nyanyi berdua aja. 3. Ayo nyanyi. Ya, kita sama-sama tepuk tangan ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Bebas. Der. Ayo terus. Lambat. Oke, makasih. Gimana sih nggak fokus nih nyanyinya nih, nggak hafal kayaknya ya. Jadi oke, mungkin itu ice breakingnya. Sekarang gimana? Udah lebih fokus?
Berarti sudah bisa mulai ya untuk ke selanjutnya ya. Oke, jadi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita bisa bahas apapun materi yang memang ada dalam kehidupan keseharian kalian gitu kan. Banyak sekali materi yang bisa kalian yang kita bisa bahas, dari mulai mungkin bagaimana kita meningkatkan prestasi belajar, terusnya bagaimana cara kita bersosialisasi seperti itu ya. Jadi bimbingan kelompok ini memang sangat berguna bagi kalian yang mungkin masih kebingungan dengan permasalahan-permasalahan yang sangat identik dengan lingkungan keseharian kalian kan, seperti itu. Jadi kita bisa bahas bersama-sama di sini gitu ya. Nah, kebetulan untuk kegiatan hari ini gitu, Ibu ingin membahas tentang suatu topik yang memang banyak nih terjadi di lingkungan kalian ya. Jadi topik kali ini Ibu ingin membahas tentang yang namanya pembulian ya. Dekat sekali dengan kehidupan kalian? Dekat banget ya. Bisa terjadi dimanapun kalian berada gitu. Bisa terjadi di lingkungan sekolah, bisa juga terjadi di jalanan, atau bahkan bisa terjadi dalam lingkungan rumah. Itu kan itu banyak hal kemungkinan yang akan terjadi seperti itu. Nah, jadi nanti dalam permainan ini ada yang namanya pemain dan juga ada yang namanya audiens. Nah, di sini semuanya memang bermain kan, bermain peran. Tapi ketika kalian tidak dalam posisi memainkan peran, kalian bisa memperhatikan, bisa menjadi audiens, bagaimana kalian melihat bahwa oh ya, nanti ketika saya dihadapkan pada situasi seperti ini, saya harus berperilaku atau bertindak seperti ini. Seperti itu ya, paham ya? Nah, jadi nanti Ibu bagikan untuk kertasnya di sini. Ini adalah naskah bagi kalian. Silakan dilihat. Nah, ini ceritanya tentang pembulian terjadi di lingkungan sekolah ya. Di lingkungan sekolah ini di mana kalian nanti akan bermain peran. Oke, jadi di sini untuk alur ceritanya ini sudah Ibu bagikan kertasnya. Jadi nanti ada korban ya. Yang jadi korban siapa yang mau? Boleh, Hayati yang jadi korban pembulian ya. Lalu ada yang teman korban, siapa? Siva jadi teman korban ya. Lalu Ibu mau dua peran laki-laki, tapi yang ini antagonis, yang pembuli. Siapa? Dian sama Eka. Oke. Lalu ada teman kelas yang baik, Farid ya. Lalu dua pemeran perempuan yang jahat, siapa? Elsa sama Salsa ya. Dan terakhir guru BK, berarti tinggal Dewi ya nanti. Oke, Ibu berikan waktu 10 menit. Kalau misalnya sudah, nanti kita bisa mulai ya. Iya. Oke. Gimana? Udah siap semuanya? Siap. Sudah ya? Oke, kita akan mulai ya untuk dramanya ya. Baik anak-anak, karena sudah beristirahat, sebaiknya kita akhiri jam pembelajaran hari ini. Silakan beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayati, kita ke kantin, lapar nih. Ayo Sip, aku juga lapar nih. Mau kemana nih anak sibuk? Mau ke kantin ya, kan udah beristirahat. Ih, enak aja. Kalian jajan lah sendiri. Saya nggak mau tahu, pokoknya cukup poin kita jalan. Kalau enggak, awas aja. Iya Eka, iya. Nanti aku bawain jajanan buat kalian. Ngapain sih nyebutin mereka? Udah gak apa-apa sih, kita ke kantin. Nih Eka, dia minumnya. Nah gitu dong cukup, besok lagi ya. Enak nih kak kalau tiap hari begini. Kelewatan lu pada, jangan dibeli terus kali sayangnya. Kasihan. Nanti kalau Bu Dewi tahu, habis kalian. Ya jangan sampai tahu lah. Kalau sampai tahu berarti lu yang laporin. Awas tuh ya kalau sampai ngelaporin. Jadi sabar ya, jangan mau dibeli terus. Kamu harus berani ngelawan. Iya Rit, makasih ya. Aku takut aku mau kekuatan melawan. Gak apa-apa,
nanti juga bosan. Abis pulang piket langsung pulang aja ya, nggak usah jajan-jajan dulu. Aku capek, lemah, tertekan, dibully terus tiap hari. Oke Ti, makanya kamu harusnya bisa ngelawan dia dong. Oh iya, apa kita bilang aja ya ke Bu Dewi? Siapa tahu dia bisa bantu kamu pasti. Wih, ada yang rajin nih. Sini mau gue bantuin gak piketnya? Tapi bantuin berantakin. Gak usah, nggak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Ya, tapi kita maunya bantuin berantakin. Gimana dong? Salsa, Elsa, udah dong. Kalian jangan ganggu kita. Sana pergi. Sal, bawa nih si Sipa keluar. Oke, Gue pengen Sal. ngomong Ayo, pakai sama si ikut Cupu. gue. Ih, apaan sih ngegas banget? Kamu mau apaan, Sa? Hei Cupu, gue udah muak sama lo yang masih ada di sekolah ini. Sekolah ini tuh cuma cocok untuk anak-anak keren. Jangan ngotorin sekolah ini deh dengan keberadaan manusia Cupu kayak lo. Aku salah apa, Sa? Aku gak pernah ganggu kamu. Lo tuh ganggu pemandangan sekolah ini karena kecupuan lo, jadi mending lo pindah dari sekolah ini. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Saya Bu. Ya, kenapa alasannya? Apa ada keterangan? Tidak ada Bu. Ya sudah, Ibu alpakan ya. Iya, Bu. Oh iya, Sipa, silakan masuk. Ibu, ada apa yang manggil saya? Sipa, Ibu mau tanya. Tolong kamu berikan informasi pada Ibu ya tentang kenapa Hayati tidak masuk sudah 1 minggu ini. Baik Bu, saya akan jujur. Sebetulnya selama ini Hayati itu dibully terus oleh teman-teman, oleh Eka, Dian, Salsa, dan Elsa. Dari mulai dipalak, dihina, disuruh buatin tugas mereka, dan terakhir sempat dibilang Elsa untuk pindah saja dari sekolah karena Hayati yang cupu. Gak keren Bu, Hayati sempat didorong oleh Elsa hingga jatuh di kelas ketika piket Bu. Saya tidak bisa bantu Bu karena saya ditahan oleh Salsa. Di situ Hayati tidak mau masuk sekolah Bu. Ya ampun. Baik, kalau seperti itu sih Pak. Terima kasih infonya. Besok Ibu akan berkunjung ke rumah Hayati untuk menanyakan kenapa tidak masuk setelah 1 minggu ini. Baik Bu, kalau gitu saya mau masuk ke kelas lagi Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dewi, ada apa tiba-tiba ke rumah? Silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Ada apa, Bu? Oh iya, Ibu memang sengaja berkunjung ke rumah kamu karena Ibu pengen tahu kabar kamu, apa orang tua kamu ada di sini. Saya di rumah tinggal sendiri, Bu. Orang tua saya kerja dua-duanya di luar kota. Jadi ketemunya sebulan sekali. Terus sehari-hari saya hanya di rumah sendiri karena saya anak tunggal. Sejujurnya saya sudah tidak bisa nyaman untuk ke sekolahan lagi. Oh seperti itu, sayang sekali Ibu jadi tidak bisa bersilaturahmi dengan kedua orang tua kamu. Ibu sudah dengar semua cerita dari Sipa Hayati, tetapi dengan tidak kamu tidak masuk sekolah selama 1 minggu, itu tidak baik buat kamu. Seharusnya kamu itu jangan terlalu diam saja ketika dibully. Kamu harus punya mental untuk melawan. Semakin kamu diam, karena semakin kamu diinjak-injak. Seharusnya kamu bisa melawan. Ya Bu, tapi saya sudah tidak sanggup lagi. Bahkan saya sudah mulai ada pikiran untuk bunuh diri saja karena orang-orang menolak saya ada sekitar mereka. Ditambah saya kesepian juga di rumah. Ya, Ibu paham dengan perasaan kamu. Akan tetapi kita tidak boleh menyerah. Apalagi sampai mau bunuh diri. Kamu punya hak yang sama di sekolah. Jika teman kamu membuli kamu, harus bisa tegas untuk membela diri kamu. Jika kamu punya kekuatan untuk membela diri kamu sendiri, orang lain pasti segan untuk kembali membulinya kamu. Apa ya Bu, saya bisa bela diri saya sendiri. Apa tidak masalah jika saya berdesak saya melaporkan ke Ibu? Kamu belum yakin terhadap diri kamu karena kamu belum mencoba dan memandang permasalahan ini sendiri. Coba untuk hadapi, dan jika memang tidak mampu, kamu bisa dan boleh minta bantuan guru. Tidak boleh ada pembulian. Semua anak punya hak yang sama. Ibu juga sudah memberikan konseling tentang bullying di kelas. Semoga tidak ada lagi yang melakukan bully ya. Baik Bu, akan saya coba. Terima kasih sudah membantu menangani permasalahannya. Ya Bu, besok saya akan masuk kembali ke sekolahan.
Alhamdulillah ibu tunggu di sekolah ya. Kalau begitu ibu pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, hati-hati di jalan, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ayo kita duduk lagi melingkar. Sudah ya, beres dramanya? Iya. Silakan duduk. Kita buat lingkaran lagi seperti tadi. Gimana? Tadi udah memerankan dramanya nih. Apa sih yang kalian rasakan nih setelah bermain drama? Gimana? Senang ya? Apa yang bisa kalian dapat tahu ketika kita ada di posisi itu, biar untuk menghadapinya itu seperti apa. Oke, terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ketika kalian drama, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapetin? Serunya gimana? Menerangkan. Oh, memerankan ya, seperti terjun langsung nih ketika dihadapkan dengan posisi seperti itu ya. Iya, bener banget gitu. Nah, jadi sebelum ibu lanjut lagi, mungkin dari tadi kan kita udah ngebahas tentang, kita mau bahas topik tentang pembulian. Kalian juga sudah memerankan kan, tapi mungkin masih bingung gitu kan, apa sih nih pembulian itu gitu kan, apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Jadi ibu jelaskan sedikit tentang topik pembulian. Jadi bullying ini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan baik itu perseorangan ataupun kelompok, di mana terjadi hal-hal yang menekan terhadap orang lain, membuat tidak nyaman orang lain, mengintimidasi orang lain, yang membuat orang lain itu merasa bahwa terkucilkan gitu. Nah, ketika kalian ada di posisi baik itu melakukan tindakan bully atau yang terkena bully, itulah yang terjadi gitu. Nah, terkadang ada bahasanya bahwa saya bercanda kok Bu, saya nggak membuli gitu, tapi harus kita lihat dulu nih dari sudut pandang si korban. Kalau misalnya merasa bahwa temannya merasa bahwa saya ini tertekan atau saya terintimidasi, berarti itu tidak bercanda gitu. Itu namanya adalah pembulian. Kalau misalnya bercanda, itu kan sama-sama senang ya, sama-sama happy gitu, saling bercanda gitu, tidak ada yang namanya tertekan, tidak ada yang namanya terintimidasi gitu. Nah, banyak cara pembulian yang dilakukan oleh orang lain gitu kan, oleh seseorang itu bisa secara verbal, bisa secara fisik gitu kan, atau bisa juga secara media sosial gitu ya. Kalau misalnya verbal biasanya seperti apa? Kalau verbal tuh biasanya ngapain? Pembulian secara verbal. Verbal apa, hayo? Verbal secara ucapan. Apa? Biasanya gimana? Pembulian secara ucapan. Gimana? Mengejek. Terus apa lagi? Mengejek, menghina fisik, menghina. Apa lagi? Body shaming. Terus apa lagi? Memojokkan, seperti itu ya. Lalu ada juga yang secara fisik. Kalau secara fisik seperti apa? Dipukul. Terus apa lagi? Menendang. Terus mencubit. Ya kan, itu kan sesuatu hal yang membuat tertekan ya, gitu kan, atau mencekik, menjambak gitu kan, atau misalnya sekarang itu bisa melalui media sosial. Contohnya gimana? Nah, berprasangka buruknya gimana kalau media sosial? Berhubungan dengan media sosial, bikin status menjelek-jelekan atau menyebar nyindir atau menyebar video atau misalnya berita-berita yang hoax kayak gitu. Nah, bagaimana nih kalau misalnya itu sampai terjadi ke kita? Apa yang akan dirasakan sebagai orang yang menjadi korban?
sakit hati, bisa juga jadi trauma gitu, trauma yang berkepanjangan. Kita tidak tahu bagaimana perasaan orang kan. Bahkan tadi juga kan ada ya di dalam drama yang sampai bahasanya saya mau mati aja Bu, gitu kan. Karena apa? Kita tidak tahu tekanan dari orang yang membuli itu seperti apa terhadap kita. Bisa saja itu terlalu menyakitkan hingga kita tidak punya orang untuk bercerita gitu kan, merasa sendiri, akhirnya ya udah ngambil jalan pintas aja gitu. Emang kalian mau nggak kalau misalnya menjadi tanggung jawab atas kematian orang lain karena dibully? Nggak mau ya, jangan sampai gitu. Jadi harus baik-baik saja terhadap teman sekitar kita, harus bisa saling menghargai agar tidak ada tuh yang namanya pembulian. Kalian mempunyai hak dan kewajiban yang sama di sini. Kalian mendapatkan kasih sayang dari lingkungan sekitar, dari guru juga, mendapatkan ilmu juga gitu. Jadi tidak boleh kita saling menjatuhkan gitu kan. Jadi diharapkan nantinya hal itu tidak terjadi seperti itu ya. Itu sedikit penjelasan tentang bully gitu ya. Mungkin ada yang mau bertanya terkait topik? Oke, gimana Dewi? Mau tanya apa? Gimana cara mengatasi ketika kita melihat pembulian? Oke, mungkin kadang pembulian itu tidak terjadi di kita ya, gitu kan? Bisa jadi terjadi di orang lain. Nah, bagaimana nih kita kalau misalnya posisinya lagi keadaan ngelihat temen dibully? Pertama, mungkin bisa jadi kalau misalnya kita punya daya untuk melawan gitu kan, kita samperin. Atau kita langsung saja bilang, "Hei, kamu nggak boleh ngebully seperti itu." Paling tidak kita bisa menyelamatkan secara langsung gitu kan, ketika teman kita mungkin dibully gitu. Tapi kalau misal merasa bahwa wah itu orangnya sepertinya banyak, terusnya saya perempuan nih nggak bisa melawan, yang ada takutnya saya kenapa-napa, silahkan lihat kondisinya. Mungkin di sekitarnya ada orang yang bisa membantu. Mungkin itu kalau di sekolah ada guru, atau misal kita di luar ada warga yang bisa membantu kita. Tolong segera utarakan gitu. Jangan kita cuma ngelihat teman kita dibully, ya udah deh gitu, pura-pura nggak ngelihat gitu kan, pura-pura kabur aja lah gitu, pura-pura nggak mau lihat juga, nggak mau tahu gitu. Jangan seperti itu, karena ditakutkan ketika kita di posisi seperti itu kan pasti juga tidak enak ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Oke, gimana Farid? Oke, ketika dalam kegiatan dibully ya, gitu. Bagaimana caranya untuk menghadapinya? Yang pertama, namanya pembuli itu biasanya tuh dia akan membuli orang-orang atau teman-teman dalam power yang lebih rendah gitu, atau orang-orang yang tidak berani untuk bersikap terhadap dirinya sendiri. Jadi ketika dibully ya sudah diem aja gitu kan, ya terima-terima saja, akhirnya dia keenakan untuk membuli. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin tadi kan sudah sedikit ya ada gambaran kan, bahwa di drama tadi bahwa kita harus berani untuk bersikap. Bagaimana caranya kita mampu mempertanggungjawabkan diri kita sendiri gitu. Kita tahu nih bahwa ini orang mengintimidasi kita, rasanya gimana? Sakit, nggak enak. Berarti kita harus bisa untuk melawan. Melawannya ya bukan berarti kita membalas dengan bulian, atau misalnya kita dipukul, mereka ngatain terus main kita pukul, nggak seperti itu. Tapi kita harus coba menghentikan. Kita coba utarakan, stop ya, saya tidak suka diperlakukan seperti ini gitu. Saya punya hak yang sama terhadap diri saya, sama seperti kalian di sini. Saya mendapatkan yang kalian dapatkan gitu. Itu hak saya. Jadi jangan melakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya posisinya memang, Bu, kalau misalnya dipukul gimana? Sebisa mungkin ya kita juga harus bisa membela diri. Gitu kan? Ya kalau misalnya udah nonjok gitu, kita coba tangkis dulu. Kita coba tangkis gitu. Kalau misalnya memang sudah kelewatan dalam arti kita terdesak, ya mau nggak mau bela diri itu harus ada kan. Makanya kenapa kita harus bisa bela diri, yaitu untuk melindungi diri kita sendiri, bukan untuk menjadi jagoan
gitu ya. Jadi kita lihat dulu, jangan temennya ngatain nih secara verbal, terusnya kalian main pukul, itu juga salah. Nanti salahnya akan di kalian juga gitu ya. Tapi balik lagi, kita lihat dulu bagaimana mereka membuli kita. Kalau masih secara omongan atau misalnya secara fisik masih bisa kita utarakan dengan bahasa gitu kan, ya sudah, utarakan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya memang sudah lebih parah, ya dalam kondisi yang terdesak ya, yang kalau udah terdesak ya sudah, kita coba saja untuk melawan. Tapi selagi mungkin lingkungannya masih ada yang bisa membantu, silahkan minta bantuan. Seperti itu. Jadi jangan diam saja dalam posisi dibully, karena semakin kita diam, maka akan semakin sering orang untuk ngebully. Yang tadinya cuma satu, karena mungkin dibilang, oh itu dia aja tuh dibully, dia mah diam-diam aja gitu. Akhirnya banyak orang yang akan ngebully, akan yang mencari perkara dengan kita. Seperti itu ya. Sudah paham sampai sini? Sudah paham ya. Jadi setelah ini tadi kan sudah tahu ya bahwa kita ketika dihadapkan dengan pembulian ini kita harus melakukan apa. Nah sekarang ibu mau kalian berkomitmen terhadap diri kalian sendiri ketika dalam kondisi bully atau kalian berada dalam posisi yang sebagai pembuli atau sebagai korban atau sebagai yang melihat, itu kalian mau bersikap apa? Ya, boleh dari Dewi dulu. Ketika kamu dihadapkan dengan posisi itu, kamu berkomitmen apa terhadap diri kamu sendiri? Bahwa kamu akan melakukan apa? Akan melakukan pembelaan terhadap yang dibully dan akan melaporkan itu meskipun caranya secara tidak langsung, tapi akan memberitahu bahwa anak ini sering dibully. Oke, boleh. Kalau dari Farid? Membantunya ya. Jadi ketika ketemu sama yang dibully, membantunya. Terus kalau misal ketemu sama pembulinya gimana? Ngomongin secara baik-baik ya. Jadi itulah komitmen yang harus kalian pegang ke depannya. Jadi kalau misalnya setelah bimbingan konseling kelompok ini sudah tahu bahwa pembulian itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik ya. Jadi ketika dihadapkan, baik itu kalian sebagai korban ataupun sebagai yang melihat, ibu tidak berharap bahwa kalian menjadi pembuli ya. Jangan sampai. Tapi kalian ketika dihadapkan dengan posisi yang menjadi dibully ataupun sebagai yang saksi, kalian harus bisa bersikap dan berperilaku yang sesuai gitu untuk bisa meringankan permasalahan, baik itu untuk diri sendiri ketika dibully dan juga orang lain ketika dibully. Seperti itu ya. Jadi untuk kegiatan bimbingan kelompok kali ini sudah selesai ya. Ibu pengen kalian tolong dong kemukakan kesan kalian terhadap kegiatan bimbingan kelompok ini dengan menggunakan teknik psikodrama. Kesannya apa dengan ada kegiatan bimbingan kelompok ini? Jadi lebih tahu tentang apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi seperti ini ya. Terus ada lagi? Apakah apa? Ini kamu ikut kegiatan bimbingan kelompok nih, kesan kamu gimana? Jadi apa? Jadi apa? Jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk. Asik, ada asiknya ya terakhir ya. Jadi harapan ibu dengan kegiatan bimbingan kelompok ini, kita membahas tentang materi bully dengan teknik psikodrama ini. Harapannya ke depan paling tidak kalian dapat gambaran langkah apa yang harus kalian lakukan, bagaimana kalian bersikap, berperilaku. Nanti semoga pesan ibu, apa yang didapat informasi dari bimbingan kelompok ini dapat
terpakai ya untuk keseharian kalian gitu kan ketika kalian dihadapkan dengan permasalahan ini. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya nanti kita akan adakan kegiatan bimbingan kelompok lagi tapi dengan materi yang berbeda nantinya gitu. Nanti akan Ibu jelaskan lagi ketika kita sudah selesai untuk di minggu berikutnya ya gitu. Jadi Ibu ucapkan terima kasih waktunya sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Dan tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa juga ya. Tadi udah Eka, sekarang siapa laki-lakinya yang mau memimpin? Oh, Farid. Oke, boleh Farid. Yuk kita berdoa dulu. Kita akhiri dengan berdoa. Kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk waktunya anak-anak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.